Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Sore. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa perang melawan Israel telah dimulai. Ia mengatakan tidak akan ada belas kasihan bagi musuh. Informasi lainnya pemirsa, pakar digital forensik Rizwan Sianipar mengatakan bahwa Kasmujo bukanlah dosen pembimbing dan dosen akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebab saat itu ia masih muda. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan perang baru telah dimulai dan memperingatkan akan membalas keras serangan Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa perang melawan Israel telah dimulai. Melalui unggahan di media sosial X, ia menyampaikan pesan simbolik bernuansa historis dan religius. Pertempuran dimulai atas nama Haidar Ali dengan pedang Zulfikar kembali untuk membuka gerbang Khaibar. Dalam pertanyaannya, Khamenei menegaskan bahwa Iran akan memberikan balasan keras terhadap serangan Israel yang disebutnya sebagai tindakan teror dari rezim Zionis. Ia menambahkan bahwa tidak akan ada balas kasihan bagi musuh sebagaimana dikutip dari Al Jazeera. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat menyusul klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut mengetahui lokasi persembunyian Khamenei dan menyebutnya sebagai target yang mudah. Namun Trump mengatakan tidak akan mengambil tindakan mematikan terhadap Khamenei untuk saat ini, meski memperingatkan bahwa kesabaran Amerika Serikat hampir habis. Ia juga menyerukan menyerah tanpa syarat melalui unggahan di media sosial miliknya Truth Social. Sementara itu, keberadaan Khamenei masih menjadi misteri. Media lokal Iran melaporkan bahwa ia diyakini bersembunyi di dalam bunker bersama keluarganya, termasuk putranya Mojtaba, beberapa jam setelah serangan udara Israel mengguncang Teheran. Langkah itu disebut sebagai bagian dari prosedur yang biasa dilakukan dalam situasi darurat, seperti saat operasi militer Iran pada tahun 2024. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem akan ditutup sementara mulai Rabu hingga Jumat, menyusul memburuknya situasi keamanan di kawasan tersebut. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem akan ditutup sementara mulai Rabu 18 hingga Jumat 20 Juni 2025, menyusul memburuknya situasi keamanan di kawasan tersebut. Penutupan ini juga dilakukan untuk mematuhi arahan dari Komando Front Dalam Negeri Israel.
Diketahui, penutupan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran pada Jumat lalu. Serangan tersebut disebut sebagai respons atas dugaan bahwa Iran mendekati tahap akhir dalam pengembangan senjata nuklir. Namun, klaim itu dibantah keras oleh Teheran. Penutupan sementara kedutaan Amerika Serikat ini dipandang sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi personel diplomatik dan warga Amerika Serikat di tengah eskalasi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Warga Amerika di Israel pun dihimbau untuk tetap waspada, menghindari kerumunan, serta memantau informasi dari otoritas setempat dan kedutaan. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengutuk tindakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mendesak publik Amerika untuk menentang keterlibatan negara mereka dalam perang antara Israel dan Iran. Vámonos pa' Bacono, vámonos montaña arriba, a darle un beso a... Ya basta de la locura de Netanyahu contra los pueblos musulmanes. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengutuk tindakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mendesak publik Amerika untuk menentang keterlibatan negara mereka dalam perang antara Israel dan Iran. Dari jalan-jalan di setiap sudut dari utara ke selatan dan dari timur ke barat di Amerika Serikat, satu suara bangkit, tidak untuk berperang, kata Maduro. Pesan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang terkadang bertentangan dan samar tentang konflik antara sekutu dekat Amerika Israel dan musuh lama Iran telah memperdalam ketidakpastian seputar krisis. Komentar publiknya telah berkisar dari ancaman militer hingga tawaran diplomatik, yang tidak jarang bagi presiden yang dikenal karena pendekatan yang sering tidak menentu terhadap kebijakan luar negeri. Amerika Serikat mengerahkan lebih banyak pesawat tempur ke Timur Tengah dan memperluas penyebaran pesawat tempur lainnya. Sejauh ini Amerika Serikat hanya mengambil tindakan defensif dalam konflik saat ini dengan Iran, termasuk membantu menembak jatuh rudal yang ditembakkan ke arah Israel.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia masih mempelajari dan melakukan negosiasi soal tarif resiprokal yang diberlakukan Trump. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap isi obrolan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump lewat telepon. Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia masih mempelajari dan melakukan negosiasi soal tarif resiprokal yang diberlakukan Trump. Saat dikonfirmasi awak media soal topik yang dibahas Prabowo dan Trump dalam pembicaraan melalui sambungan telepon itu, ia mengatakan tarif impor menjadi salah satu pembahasan meskipun tidak secara spesifik. Prasetyo menjelaskan pemerintah Indonesia mengirim tim khusus untuk melakukan negosiasi terhadap tarif impor resiprokal yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 32%. Saat ditanya lebih lanjut soal keberhasilan tim tersebut melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia juga melakukan penawaran dalam sektor perdagangan. Lebih lanjut, ia mengatakan terdapat sinyal positif dari hasil pembicaraan Prabowo dengan Trump. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan percakapan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump yang berlangsung selama hampir 15 menit tersebut. Kedua pemimpin negara saling bertukar kabar sekaligus membahas perkembangan terkini kedua negara. Keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Prabowo dan Trump menegaskan dukungan mereka terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global. Diketahui perundingan tarif impor antara Indonesia dengan Amerika Serikat memasuki putaran kedua. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto sebelumnya akan mengirim tim delegasi ke Washington DC pada minggu ini. Pakar digital forensik Rismond Sianipar mengatakan bahwa Kasmujo bukanlah dosen pembimbing dan dosen akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini diungkapkan Rismond usai mengunjungi kediaman Kasmujo. Pakar digital forensik Rismond Sianipar mengatakan bahwa Kasmujo bukanlah dosen pembimbing dan dosen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini diungkapkan Rismond usai mengunjungi kediaman mantan dosen Universitas Gadjah Mada atau UGM itu. Ia mengatakan Kasmujo berkata jujur dan membantah bahwa dirinya sebagai pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Jokowi. Sebelumnya Kasmujo pernah menegaskan dirinya merupakan pembimbing Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Namun dari pertemuan tersebut terungkap fakta mengejutkan. Kasmujo tegas bantah dirinya pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Pernyataan Kasmujo ini menjadi kontras dengan pengakuan Jokowi pada tahun 2017 di salah satu stasiun televisi nasional yang menyebut Kasmujo sebagai pembimbing skripsinya. Tapi di kediamannya Kasmujo menyampaikan fakta yang berbeda. Kasmujo mengatakan terdapat aturan UGM harus di atas 50 tahun untuk jadi pembimbing skripsi, sedangkan saat itu ia masih pangkat 3B.
sehingga dia bukanlah dosen pembimbing akademik Jokowi karena masih muda kala itu. Pernyataan ini sontak memicu perhatian karena selama ini nama Kas Mujo kerap disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang bisa mengonfirmasi keabsahan status akademik Jokowi di UGM. Kini, pernyataan langsung dari Kas Mujo justru menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai siapa sebenarnya pembimbing akademik dan pembimbing skripsi Jokowi semasa kuliah. Dalam wawancaranya, Kas Mujo tidak ingin berspekulasi lebih jauh. Ia justru meminta Rismond dan publik untuk langsung menanyakan ke pihak yang berwenang. Jokowi diklaim sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus tahun 1985. Namun sejak memasuki dunia politik dan menjadi presiden, kas dan ijazahnya kerap dipertanyakan oleh sejumlah kalangan. Bimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang bimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak? Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Oh, bentar lah Pak. Maaf Pak. Ya saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kas Mujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Nah, beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Cristiano Ronaldo mengirimkan jersey timnas Portugal bertanda tangan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump lengkap dengan pesan perdamaian di tengah konflik Israel, Iran, dan Palestina. Bintang timnas Portugal dan Al Nassr Cristiano Ronaldo mengirimkan hadiah berupa jersey tim nasional Portugal kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hadiah tersebut disertai pesan menyentuh tentang pentingnya perdamaian di tengah ketegangan global akibat serangan Israel terhadap Iran dan Palestina. Jersey itu dititipkan Ronaldo kepada Presiden Dewan Eropa Antonio Costa yang kemudian menyerahkannya langsung kepada Trump dalam konferensi tingkat tinggi KTT G7 di Kananaskis, Alberta, Kanada pada Senin 16 Juni 2025. Di bagian belakang jersey, Ronaldo menuliskan pesan perdamaian secara pribadi dengan tulisan tangan.
Trump sempat memamerkan jersey bertanda tangan tersebut dan mengaku mengapresiasi pesan yang disampaikan Ronaldo. Diketahui pesan tertulis itu sangat relevan dan penting, terutama di tengah situasi dunia yang memanas. Sementara itu, meski kini bermain di luar liga top Eropa, Ronaldo yang telah berusia 40 tahun tetap menjadi ikon sepak bola dunia. Dirinya masih aktif membela timnas Portugal dan berhasil membawa timnya meraih gelar juara UEFA Nations League 2025. Nilai pasar JITSES melonjak dari 52,14 miliar rupiah menjadi 86,9 miliar rupiah usai tampil impresif bersama Venezia di Serie A dan Timnas Indonesia. Kabar baik datang untuk publik sepak bola tanah air. Nilai pasar JITSES kapten timnas Indonesia yang bermain untuk Venezia di Serie A melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Performa konsisten dan impresif sang bek tengah tak hanya membantu timnya tampil solid di kompetisi elit Italia, tetapi juga membuatnya semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Eropa. Berdasarkan data terbaru dari Transfermarkt per Senin 16 Juni 2025, nilai pasar bek berusia 24 tahun itu kini menyentuh angka 86,9 miliar rupiah atau 5 juta euro. Angka ini meningkat signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran 52,14 miliar rupiah atau 3 juta euro. Kenaikan ini menjadi cerminan nyata dari reputasi dan kontribusi positif JITSES baik di level klub maupun bersama timnas Indonesia. Sepanjang musim 2024-2025, sang pemain mencetak 35 penampilan bersama Venezia di Serie A. Ia dikenal sebagai bek tangguh yang disiplin, memiliki visi bermain yang matang, serta kemampuan memimpin lini belakang dengan sangat baik. Selain itu, kontribusinya bersama timnas Garuda termasuk saat membantu Indonesia meraih kemenangan penting atas Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia turut menjadi sorotan. Uniknya, di tengah naiknya nilai pasar JITSES, sejumlah nama besar di Serie A justru mengalami penurunan. Salah satunya adalah Lautaro Martinez, striker andalan Inter Milan yang mengalami penyusutan nilai pasar meskipun masih menjadi tumpuan utama timnya. Hal ini mempertegas bahwa kenaikan nilai J bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras dan performa yang konsisten di kompetisi penuh persaingan seperti Serie A. Prestasi ini jelas menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia.
Sosok Jay Itzes kini bukan hanya pilar penting di timnas, tetapi juga menjadi simbol bahwa pemain Indonesia bisa bersaing dan bersinar di level tertinggi sepak bola dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Story berikutnya. Setiap hari pukul 19 hanya di kanal YouTube TV One News Com.